Sekarang, Mbak, aku bertanya. Dia menjawab, iya, kalau Bapak nggak repot. Biar repot pun, pasti aku akan meluangkan waktu. Apalagi pas lagi nganggur nih waktuku, jadi aku nggak ada kegiatan sama sekali. Aku pun cepat-cepat berganti baju dan meluncur ke rumahnya. Riana tampak sudah menungguku di pintu depan. Dia langsung membukakan gerbang dan cepat mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang lihat kan kalau Bapak kesini? Tanyanya dengan ragu. Aku hanya menggeleng menjawabnya. Kupandangi wajahnya yang sangat cantik dengan hati berdebar-debar. Sadar apa yang kami ingin diskusikan hari ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Riana mengajakku masuk kembali dan duduk di sofa. Kukira Mbak gak akan memanggilku lagi. Niatku awalnya memang begitu, Pak. Tetapi Mbak berubah pikiran ya. Dia mengangguk. Tapi bukan berarti saya tidak akan memanggil loh ya. Hanya saja... Ya, aku mengerti kok. Ini semua demi keutuhan rumah tangga Mbak kan? Riana tak berani memandangku. Dia terlihat begitu canggung dan rikuh. Dia menyibukkan diri dengan pikirannya sendiri. Dalam hati tentu saja aku tersenyum sangat bahagia dan tentu saja aku senang sekali. Ya, selain malam ini, ya kami akan kembali bertemu lagi kapan-kapan. Entah besok atau entah lusa. Yang jelas pertemuan itu harus dilakukan di bulan ini sesuai pesan dari sang dukun. Hari telah larut dan menunjukkan pukul 10 malam. Aku duduk sendiri, jantungku berdetak kencang, kacau menunggunya yang katanya ingin masuk ke dalam sebentar. Tadi Riana tampak memakai baju terusan panjang dan jilbab lebar. Ya, seperti biasanya busananya yang dia pakai sehari-hari, hanya motif dan modelnya yang berganti-ganti. Untuk malam ini, aku penasaran apa yang akan ia katakan. Tiba-tiba saja pintu perlahan terbuka dan Riana masuk ke dalam. Dia menatapku sambil tersenyum. Untuk malam ini, aku melihatnya yang sangat cantik. Rambutnya yang panjang diikat asal-asalan ke atas. Menurutku dia sangat cantik. Ku nanti dengan jantung berdebar ketika melihat dia semakin mendekatiku secara perlahan, seperti tidak ingin mengeluarkan suara. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat teman-teman, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa dapat update terbaru apabila saya mengupdate video-video di channel ini. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Menjelang tengah malam, baru aku pulang dari rumah Riana. Sebenarnya sih aku masih ingin mengobrol lama-lama sih, tapi dia menolak. Lain kali saja Pak, katanya sambil tersenyum. Pertemuan kita kan sebulan 3 kali dan Bapak masih punya. Sekali lagi aku mengangguk mengiyakan. Lebih baik tidak memaksanya daripada membuatnya marah. Kutinggalkan rumahnya dengan senyum lebar tersungging di bibir. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, mau langsung pulang Bu, aku menyapa. Hari ini sekolah bubar lebih pagi karena ada lomba mewarna di kecamatan. Rangga cucuku termasuk salah satu murid yang ikut. Dengan diantar 2 orang guru, mereka berangkat naik mobil. Di sekolah hanya tersisa Bu Irda, perempuan yang sekarang kusapa. Wanita itu berpakaian dinas batik berwarna coklat. Usianya belum terlalu tua, mungkin sekitar 35 tahun. Ia tampak sangat amat mungil, wajahnya manis sekali. Bu Irda mengenakan kacamata berbingkai tebal sehingga menambah aksen manisnya. Hidungnya mancung dan ia memiliki alis yang lebat. Rambut hitamnya terurai hingga menutup pundaknya, benar-benar terawat menurutku. Bu Irna lantas mengangguk.
"Iya Pak," jawabnya dengan intonasi yang cukup jelas. "Kalau Pak Bakri nggak pulang juga?" tanyanya kepadaku yang sedari tadi tersenyum menatap kecantikannya. "Masih nunggu Mbak Nanda, katanya tadi minta ditemani." Aku berkata. Kami tertawa kecil berdua. Buru-buru sebelum hari beranjak semakin siang, Bu Irda mengangguk kikuk dan lekas mengucapkan pamit kepadaku. "Kalau begitu, saya duluan ya Pak," dia mengerni lalu naik ke atas motornya, meninggalkanku yang hanya bisa melongo menatap kepergiannya. Bu Irda sebenarnya belum cocok jadi kepala sekolah. Ia bahkan terlalu manis untuk menjadi seorang kepala sekolah. Tapi biarlah, seragam batiknya malah membuatnya tampak anggun. Di bawah gemerisik pohon jambu, aku terus menunggu dan menunggu. Wajah keriputku sudah berminyak karena rasa gerah karena panas matahari. Bajuku lusuh dan berdebu. Hampir aku mengira Nanda membatalkan janji ketika sesaat kemudian ku dengar suara merdu menyapa dari belakang. "Sudah lama menunggu Pak." Aku bernafas lega, menoleh, menatap wajah cantik yang tersenyum kepadaku. Enggak kok Mbak, barusan aja. Kita ke rumah dulu Pak," katanya dengan wajah bias. "Mbak Sheila nanti mau nyusul." "Dia mau," Nanda lalu mengangguk menjawab pertanyaanku. "500.000 Pak Bakri ada uangnya." Kutepuk dompetku sebagai jawaban. "Beres kalau begitu. Ayo cepat Pak." Nanda berjalan duluan. Aku mengikutinya dari belakang. Jarak dari sekolah ke rumahnya sekitar 100 meter. Sebentar saja kami sudah sampai. Nanda membuka kunci rumahnya, lalu mengajakku masuk, membiarkan aku dan dirinya berada di dalam rumah tersebut. Aku lalu mencoba untuk mengajaknya mengobrol agar tidak boring. "Ntar Pak, sebentar lagi Mbak Sheila datang." Dia lalu mengingatkan kepadaku untuk sabar dan untuk sabar menunggu. "Tidak apa-apa, kita bahas pemanasan sebentar." Sekali lagi buat teman-teman, bantu tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload video-video cerita-cerita lain selanjutnya. Aku teringat percakapanku dengan Nanda hingga mengapa Sheila ingin datang ke rumahnya. "Jangan lupa Pak, 200.000, bisiknya. "Beres Mbak, ku tambah 200.000 lagi kalau Mbak bisa mencarikanku seseorang." Dia langsung menoleh. "Apa maksud Pak Bakri?" "Ya, 400.000 akan menjadi milik Mbak kalau bisa mengajak seseorang." Ya, ibu-ibu di sini aja sih. Dia terdiam. Permintaanku memang tidak mudah, namun Nanda tampak dengan serius mempertimbangkannya. "Mungkin ada seseorang," ujarnya ragu-ragu. "Siapa saja boleh Mbak, yang penting ya cantik lah, jangan ya jelek-jelek." "Bapak kenal Mbak Sheila?" "Sheila?" "Ya, Mbak Sheila ibunya si Dio yang rumahnya di ujung jalan, berjilbab seperti Mbak Riana. Kenapa dengan dia?"